Shalom sahabat damai. Firman Tuhan berjudul Pengharapan Orang Lumpuh di Kolam Betsaida. Yohanes 5 ayat 6 dan 14. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Ingat, kamu telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi padamu." Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu akan kami dengarkan. Beri kami hati untuk mengerti, dan kami mau membuka diri kami untuk belajar, mengenal Tuhan, dan melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dekat pintu gerbang Yerusalem ada kolam Betsaida, di mana kolam itu tempat berkumpulnya orang-orang sakit, lumpuh, buta, dan tidak berdaya. Mereka meyakini bahwa gerakan air akan membawa kesembuhan, dan di sana terbaring seorang pria lumpuh selama 38 tahun. Lumpuh bukan hanya sekedar fisik, tetapi harapannya pun hampir mati. Ia hidup dari menunggu, bukan dari bergerak. Dia percaya kesembuhan itu ada, tetapi selalu bergantung pada orang lain untuk mencapainya. Mengapa orang itu menunggu 38 tahun? Karena hidupnya terjebak dalam pola berharap tetapi pasif. Dia tahu ada peluang tetapi tidak punya daya untuk mencapainya. Lebih dalam lagi, dia kehilangan keberanian untuk percaya bahwa hidupnya masih bisa berubah. Maka ketika Yesus bertanya kepadanya, pertanyaan yang paling mendasar, "Maukah engkau sembuh?" Ini bukan sekedar pertanyaan fisik, tetapi pertanyaan eksistensial. Apakah engkau masih punya kemauan untuk hidup baru? Atau engkau sudah nyaman dengan penderitaanmu? Orang itu menjawab dengan alasan, "Tidak ada orang yang menolong aku." Inilah wajah manusia. Kita sering menunggu perubahan hidup karena menunggu orang lain. Kita merasa hidup akan pulih jika ada orang yang mengangkat kita. Tetapi Yesus tidak membawanya ke kolam. Yesus memotong pola ketergantungan itu. Dia berkata, "Bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah." Artinya, pengharapan sejati bukan terletak pada orang lain, tetapi pada respon iman pribadi kepada firman Allah. Mukjizat dimulai ketika hati taat dengan sendiri. Dia harus berdiri dengan keputusan, bukan dengan bantuan. Namun setelah orang itu sembuh, Yesus berjumpa kembali. Yesus berkata dengan kalimat yang tajam, "Ingat, engkau sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk." Ini mengejutkan. Artinya, kesembuhan bukan akhir dari kisah kita, tetapi awal tanggung jawab. Yesus tidak hanya memulihkan tubuh, tetapi menuntut perubahan hidup. Ada kondisi yang lebih buruk daripada lumpuh, yaitu hidup yang sembuh, tetapi kembali jatuh di dalam dosa. Ini adalah kelumpuhan rohani yang jauh lebih berbahaya. Sahabat damai, pengharapan bukan sekedar menunggu Tuhan bertindak. Pengharapan adalah keberanian untuk menjawab panggilan Tuhan dengan tindakan iman. Banyak orang ingin sembuh, tetapi tidak semua mau berubah. Banyak yang berdoa tetapi hidup dalam pola lama. Jika Tuhan bertanya hari ini pada kita, "Maukah engkau sembuh?" Ini bukan hanya soal sakit, tetapi sembuh dari kepahitan, ketergantungan, dosa, dan mentalitas korban. Hidup tidak boleh main-main. Kasih karunia Allah bukan alasan bagi kita untuk tinggal di dalam dosa.
Kesembuhan adalah undangan untuk hidup benar. Jika Allah sudah mengangkat kita dari tilam penderitaan, jangan kembali berbaring di situ. Bangun, jalan, dan hiduplah dalam kesungguhan. Karena pengharapan sejati bukan hanya tentang bicara kesembuhan, tetapi tentang hidup baru yang tidak kembali ke masa lalu. Mari kita berdoa. Bapa, pagi ini, siang ini, malam ini, kami datang kepadamu. Firman-Mu berbicara kuat di dalam hati kami. Ampuni dosa kami, ampuni hidup kami. Jika Tuhan menyembuhkan kami, kami tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Pengharapan sejati di dalam Kristus, kami tidak mau main-main dalam anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.